Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Ternak domba memiliki banyak tujuan akhirnya, pasar dan lain sebagainya. Semuanya tergantung bagaimana peternak masing-masing. Dan kebetulan di sini kita sudah berada di TNG Farm ini Klaten, salah seorang konsultan bisnis yang memilih mengembangkan peternakan kambing dan domba di sini ya tepatnya. Nanti teman-teman bisa browsing di Google Map untuk alamat lengkap TNG Farm. Ini kita sudah sama Pak Eko. Selamat siang, jelang sore. Selamat siang, Mas. Apa kabar ini Pak Eko? Baik. Kita perkenalan dulu Pak. Selamat datang di channel YouTube Bukan Dokter Hewan ini. Oke, salam kenal teman-teman dari YouTube Bukan Dokter Hewan. Bukan Dokter Hewan, ininya dokter bukan Mas? Sama dokter bukan? Bukan dokter hewan itu Pak. Bukan dokter hewan juga gitu ya? Nyebutnya nggak boleh dipotong-potong. Oh gitu? Bukan dokter hewan. Bukan dokter hewan gitu ya? Oke. Jadi saya adalah Eko Utomo, owner dari TNG Farm di Klaten. Tepatnya di Desa Blimbing, Kecamatan Karanongko. Jadi di dekat exit tol di Klaten. Ini TNG Farm sudah berdiri kurang lebih hampir 3 tahun. Bulan Oktober nanti 3 tahun persis. Ya 3 tahunan ini Pak. Ya. Di awal mulai ini jenengan seperti apa bisa mengembangkan usahanya di peternakan gitu? Di peternakan ya. Basicnya apa ini sebenarnya jenengan nih? Oke, jadi sebenarnya saya itu nggak ada hubungan sama sekali nih. Basic pendidikan saya itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan peternakan karena S1 saya itu teknik pertambangan ITB, S2, S3 saya itu di strategic management di UI gitu ya. Nah ceritanya kalau dibaca juga nih dalam ini ya, dalam spanduk yang ada di belakang saya ini bahwa 4 tahun yang lalu kami keluarga saya dan istri saya itu memiliki sebuah kebutuhannya adalah bahwa 2 orang anak kami berkebutuhan khusus gitu. Jadi mereka butuh suatu lingkungan untuk belajar, untuk bisa mandiri, living skill lah istilahnya gitu ya, tapi tidak bisa disediakan di kota besar Jakarta karena kami tinggal di Jakarta. Nah akhirnya untuk mencari lahan yang lebih murah, lebih mudah, kembalilah ke Klaten. Nah, akhirnya kami mendirikan ini nih, TNG Farm ini. Di awal mulanya itu tujuannya untuk tempat education, pendidikan untuk anak-anak saya, nanti juga anak-anak yang lain ya. Akhirnya berkembang menjadi dengan berbagai macam misinya sekarang ada 3. Yang pertama adalah education, kemudian entrepreneurship, dan kemudian juga untuk entertainment. Nah, itu cerita awal mulanya gitu, Mas. Basicnya sendiri untuk saat ini masih menjadi konsultan bisnis gitu atau? Oh iya, jadi saya ini lama jadi profesional. Jadi profesional itu jadi kuli lah. Bahasa kerennya kuli kan profesional. Saya dulu jadi direktur di perusahaan-perusahaan di Jakarta. Pernah berkarir di Freeport. Saya pernah di Freeport 8-6 tahun. Pernah di Astra, pernah di Bank Danamon, pernah di Holcim International, grupnya Lipo, grupnya Khairul Tanjung, CT Corps, dan lain sebagainya. Sampai kemudian tahun 2013 itu bikin perusahaan konsultan bisnis. Sampai dengan sekarang. Nah artinya sesudah bisnya pindah, setahun yang lalu kami pindah ke sini bisnya. Perusahaan masih jalan konsultan, jadi kalau dibutuhkan baru aja pulang, kemarin baru aja pulang dari Jakarta. Minggu depan karena harus ketemu dengan klien juga harus ke Jakarta lagi. Jadi saya bolak-balik, tapi keluarga udah banyak tinggal di sini. Banyak tinggal sini. Iya. Gitu. Kita sambil keliling-keliling nggak? Boleh. Di peternakannya nanti teman-teman biar tahu juga nanti. Di awal mulai itu mengawali untuk peternakannya dari untuk ini ya education ya awalnya. Education itu ya. Apa yang diternakan Pak di awal ini? Pilihan pertama itu pada kambing dan domba gitu ya. Cuma karena orang baru belajar bener-bener nggak ngerti, bahkan nggak bisa membedakan. Saya itu nggak bisa bedain ini Mas. Nggak bisa bedain antara kambing dan domba 4 tahun yang lalu. Di awalnya itu? Iya, ini kambing domba. Loh, ini kambingnya mana, dombanya mana gitu ya. Jadi sebegitu awamnya ya sebagai calon peternak. Nah akhirnya di awal-awal dulu tuh pengennya ini pelihara Jawa Randu. Ini gara-gara terpengaruh juga dari YouTube gitu ya. Pelihara Jawa Randu, terus kemudian karena baca banyak buku, kemudian ikut training, nonton-nonton itu segala macam, akhirnya memutuskan untuk mengambil 2 portofolio. 2 portofolio. Portofolio pertama adalah breeding domba untuk pedaging ya. Kemudian portofolio yang kedua adalah kambing merah. Nah itu yang mengawali TNG Farm, karena kemudian TNG Farm, TNG Integrated Farming nanti akan berkembang di berbagai macam portofolio bisnis. Nanti kedepannya saat ini sedang dioperasikan untuk ayam kampung KUB, kemudian durian premium, kemudian aquaponik, nantinya ke kafe dan lain sebagainya. Intinya adalah melakukan integrasi supaya menjadi percontohan masyarakat
wilayah khususnya di Klaten. Di Klaten, khususnya di Joglo Semar ya, Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang. Karena salah satu tujuannya nanti bisa menjadi percontohan, menjadi benchmarking ya di wilayah Joglo Semar bagaimana sih mengembangkan usaha peternakan dengan efektif, efisien secara bisnis. Karena saya konsultan bisnis, Mas. Jadi harus dipastikan bisnis prosesnya benar, menghasilkan margin yang baik segala macam, walaupun TNG Farm sendiri tidak murni bisnis karena kita sifatnya lebih pada sosial ya, social entrepreneurship. Dan harganya lebih murah dong? Harganya lebih murah. Saya bikin patokan kurang lebih 20% dari harga pasar. Lebih itu murah patokan dari TNG. Ya. Ini awal mula kandangnya yang mana, Pak? Ini yang di sini? Yang di sini nih, yang ini. Ini namanya kandang 1. Kandang 1. Kandang 1 ini dulu pernah jadi kandang domba. Sekarang khusus kandang koloni kawin sapera dan kandang maternity sapera. Oh, saat ini ya? Ya, saat ini. Dulu sini. Dulu pernah di domba segala macam, namanya juga proses sedang belajar gitu ya. Nanti dombanya di belakang ini kita shoot yang sini dulu teman-teman. Jadi untuk saat ini untuk koloni-koloni indukan dengan pejantan sanen, Pak ya? Ya, ini yang khusus koloni ini saya lagi sedang uji coba mengawinkan sapera dengan bur F1 F2. Karena pada waktu sudah berjalan itu ada tuntutan itu apa? Bahwa produk samping dari peternakan kambing perah, khususnya yang sapera, adalah sapera jantan, Mas. Nah, sapera jantan itu seperti yang kita tahu putih, ini putih, ya, putih, agak tipis badannya, khususnya usianya masih di 1 sampai 2 dengan 2 tahun gitu ya, sehingga market itu kurang begitu menyerap, karena market itu mintanya yang berwarna-warna lah ya, segala macam, sehingga kemudian saya mengembangkan ini nanti selain sanen ada juga alpins gitu ya. Kemudian untuk betinanya ada bur, karena saya membayangkan kalau nanti crossing seleksi segala macam bisa menghasilkan kamper yang jantannya itu warnanya macam-macam dan tidak terlalu tipis, supaya kemudian produk sampingan yang namanya adalah sapera jantan atau kambing perah jantannya itu sebagai pedaging juga diminati oleh pasar. Oh, diminati pasar gitu. Jadi ini koloni uji coba ini namanya. Koloni uji coba yang di sini ya. Dulunya di kandang awal, saat ini menjadi koloni uji coba. Jadi sekarang sambil baru lahir 2. Oh, baru lahir 2. Baru lahir sabur 2. Sanen bur. Sanen bur ini baru lahir 2 ya. Iya, baru lahir 2. Itu hasilnya seperti apa, Pak, untuk sanen burnya sendiri? Itu ada nanti di kandang 3. Oh, kita lihat. Oh, ini kandang 2 ya. Ini kandang 1. Enggak, ini yang di sini ini kandang 2 ini. Ini kandang 2 di depan ini. Ya, ini kandang 2. Kalau lewat sini ya, lewat kandang 2 sekalian. Kalau kandang 2 saat ini isinya? Ini lebih banyak isinya semuanya untuk koloni kawin domba dan maternity. Maternity itu adalah untuk plong yang khusus untuk melahirkan, Mas. Jadi yang bunting tua di atas 3 bulan itu akan kita pisahkan sampai kemudian mereka lahiran, baru kemudian dibawa di kandang 5 di mana kandang pembesaran. Oh, kandang pembesaran. Oh, sini ada dombanya juga, Pak ya. Jadi tetap kedepannya tetap berkesinambungan ya antara kambing dan domba yang dua-duanya tetap jalan. Yang dombanya pedaging itu saling berjalan ya. Nggak kemungkinan nggak salah satu ditinggalkan nggak, karena memang tadi kan berbagai macam portofolio ya, termasuk untuk ke breeding domba pedaging, kemudian breeding kambing perah plus untuk perah susunya, itu untuk percontohan masyarakat. Jadi kalau pada waktu masyarakat mendatang, saya mau usaha nih peternakan gitu kan, jadi mereka bisa belajar dan milih, oh saya mau usaha breeding domba, saya mau usaha kambing perah, saya mau usaha durian premium, saya mau usaha ayam kampung KUB, saya mau usaha aquaponik. Jadi tinggal milih portofolio, nggak cuma satu gitu. Jadi di sini nanti semacam kayak ini deh, supermarket. Jadi ada pilihan-pilihan, mau belajar di portofolio bisnis yang mana, nanti kami akan mentoring, kita berikan SOP-nya, bisnis prosesnya, kemudian kebutuhan lah yang supaya mereka bisa sukses. Karena tadi salah satu misi dari TNG Farm adalah entrepreneurship untuk membangun kewirausahaan di desa. Dan tidak menutup kemungkinan ini difotokopi plek-plek, Pak ya. Ada kambing. Itu saya kasih boleh juga. Walaupun saran saya ya, kalau dalam bisnis ada istilah namanya sangkos, Mas. Sangkos itu biaya belajar ya nggak kembali. Karena kalau kita langsung belajar 2 portofolio seperti saya dulu ya, itu kemungkinan kegagalannya meningkat. Karena apa? Belajar satu aliran aja, misalnya breeding domba pedaging, itu ada ilmunya sendiri. Kemudian belajar
ternak kambing perah itu ada ilmu sendiri. Jadi begitu kita belajar bareng-bareng, itu bisa luber gelasnya, Mas. Dan kemungkinan juga tingkat kegagalannya akan meningkat. Jadi kalau saran saya sih satu portofolio. Tapi kalau mau nekat juga boleh. Saya dulu nekat karena langsung 150 ekor. Kandang satu itu waktu itu saya isi domba 75 ekor, di sini kambing 75 ekor, total 150, Mas. Hasilnya di tahun pertama mati 50 ekor. Mati 50 ekor, Pak. Biaya belajarnya. Biaya belajarnya yang terkait mati 50 ekor itu karena faktor pakan atau apa? Was baca. Yang jelas itu adalah peternaknya masih bodoh. Sayanya masih bodoh. Itu namanya learning curve, proses belajarnya harus diambil gitu. Ya. Tapi saat ini peternak-peternak yang mau belajar mau pemula sudah ini, Pak, ya sudah dimudahkan dengan jenengan. Iya, jadi gampangannya begini. Gitu. 3 tahun lalu ya, 3 tahun lalu itu ilmu saya ke anak TK, Mas. Yang tadi saya bilang nggak bisa membedakan mana kambing mana domba. Terus kemudian setahun berikutnya naik ke SD, SMP gitu ya. Kalau sekarang sih mungkin sudah seperti sarjana peternakan lah. Karena sekarang bacaan saya itu jurnal-jurnal internasional tentang kambing dan domba, dan kalau ada para peneliti datang ke sini nih S1, S2 peternakan, saya tanya gitu loh, kamu baca jurnalnya mana? Bagusan jurnal yang saya baca, Mas. Jadi kalau yang pemula datang ke sini, Anda tidak belajar dari nol, karena saya sudah menjalani selama 3 tahun. Jadi yang paling keren itu adalah apa? Belajar dari kesalahan orang. Kalau bisa jangan jalani sendiri. Dipermudah dengan itu ya. Iya, dan juga nanti sekalian kita untuk teman-teman yang pengen belajar sini bukan hanya konsultasi di peternakannya, juga konsultasi tentang bagaimana mengembangkan bisnisnya ke depannya. Iya, karena saya kan aslinya kan konsultan bisnis, Mas. Jadi konsultan bisnis harus memastikan, kan di dalam prinsip bisnis kita ada 5 prinsip bisnis ya. Yang paling pertama memastikan bahwa produknya laku. Ini sering banget kan beternak gitu ya. Kemudian nggak tahu gimana caranya jual. Gitu. Pertama, produknya harus bisa laku terjual. Kalau breeding ya, cempenya harus bisa laku terjual. Kemudian kedua, harus ada margin. Marginnya berapa persen sih, gitu kan. Kemudian yang ketiga, itu harus bisa mengembangkan omsetnya. Perputarannya seperti apa. Dan kemudian yang keempat, harus growth terus. Growth terus itu artinya apa? Dia dari tahun ke tahun, usaha kita tumbuh, gitu ya. Terus yang kelima itu harus intim dengan customer, itu saya namakan camar fokus tuh. Itu ilmu yang saya ajarkan kepada para direktur BUMN di Indonesia. Camar fokus, prinsip fundamental bisnis. Itu juga akan saya sharingkan kepada teman-teman peternak, tapi diterapkan di skala peternakan. Diterapkan skalanya peternakan ya, arahnya nantinya. Lebih sederhana tentu aja. Sebenarnya bisnis di luar peternakan sama bisnis peternakan itu dalam tingkatannya lebih sulit, Mas. Sama aja. Cuman yang dipraktekkannya aja beda di tempat gitu aja. Mungkin kompleksitasnya, kan size-nya dan kompleksitasnya. Misalnya nih, saya pernah kerja di perusahaan namanya PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia itu setahun itu pendapatannya itu 100 triliun, Mas. Karyawannya dan karyawan kontraktor segala macam mungkin ada sekitar 30.000. Alat-alatnya canggih-canggih. Itu kan artinya kompleks ya, Mas. Tetapi prinsipnya itu sama dengan kita beternak 10 ekor. Cuma kalau beternak 10 ekor kan jauh lebih sederhana. Mungkin ABK-nya nggak pakai ABK. Kalau di Freeport karyawannya sampai 30.000. Tapi prinsipnya sama. Sama misalnya Freeport itu harus memastikan bahwa tembaga dan emas yang ditambang harus laku terjual. Sama kalau kita breeding ya, punya 10 ekor di rumah, kalau punya cempe harus dipastikan dong cempenya laku terjual. Laku terjual dan mendapatkan margin. Sama kan prinsipnya, prinsip kedua tadi. Sama. Jadi sama aja. Saya ini ngajar para direktur BUMN dan swasta, kemudian sekarang ngajarin teman-teman di desa ini yang pada mau belajar, sama prinsipnya sama. Cuma kompleksitasnya aja yang berbeda. Yes. Dan nantinya ke depannya ini berkesinambungan ya Pak, integrated farming tadi ya, dari peternakannya, terus nanti pertaniannya, dan ke depannya kafenya itu diisi juga dengan domba-domba dan kambing-kambing. Itu di istilah keren sekarang membangun sebuah ekosistem bisnis, dan kemudian sebisa mungkin melakukan namanya circular economy. Circular economy itu muter aja terus, Mas. Muter terus, nggak perlu keluar lah. Artinya tidak perlu misalnya intervensi dari luar. Sekarang misalnya contoh yang paling gampang ya. Ekosistem bisnis di dunia itu sekarang banyak tergantung sama China tuh, karena produksi barang-barang dari sana semua kan. Jadi kalau China lagi ngambek untuk nggak produksi spare part gitu, bubar itu dunia. Nggak cuma Indonesia, bubar. Itu namanya ketergantungan sebenarnya. Jadi yang paling bagus tuh adalah kalau kita mengembangkan ekosistem bisnis,
supply chain-nya kita mandiri sehingga nggak tergantung dari luar gitu. Yang sekarang menjadi concern saya misalnya sebenarnya Indonesia ini peternakan masih sangat tergantung sekali dengan yang namanya delay dan turunannya. Termasuk sentrat kan. Sentrat ya, konsentrat arahnya. You tahu nggak itu delay itu kita dari mana? Amerika. Dari Amerika. Jadi kalau Amerika lagi nggak mau ekspor gitu, itu yang kacau nggak cuma peternakan mas, kita juga kacau karena apa? Nggak ada tempe dan tahu, ada pun mahal. Mosok negara penghasil tempe nggak ada tempe kan lucu kan? Karena apa? Kita tergantung, itu namanya nggak mandiri sebenarnya. Itu ketahanan pangannya berbahaya sebenarnya. Gitu. Jadi peternak-peternak nanti sebisa mungkin sirkular ekonomi gitu loh. Mandiri. Jadi yes. Ini tadi dibilang di awal Pak ya untuk harga jualnya di bawah 20% untuk harga pasaran ya. Nah itu sebenarnya dikurangi 20% itu semacam ada subsidi dari tempat lain atau memang sebenarnya harga segitu itu sudah ada margin keuntungannya? Oke, jadi gini, di dalam berbisnis itu yang namanya margin itu kan muncul dari pendapatan dari penjualan yang dikurangi oleh pengeluaran gitu ya. Jadi pendapatan yang kurangi pengeluaran. Jadi pada saat pengeluarannya itu tinggi, otomatis marginnya menipis, Mas. Nah, yang dilakukan oleh TNG, kenapa? Apakah ini subsidi dari TNG? Enggak lah. Ini tahun ini kita udah positif. Jadi 2 tahun pertama tuh saya subsidi, Mas, ke peternakan ini. Untuk baik biaya pakan, untuk biaya ABK, itu 2 tahun yang lalu lah. Nah, saya subsidi lumayan banyak tuh. Setiap bulan tuh puluhan juta gitu ya. Nah, tahun ini kita udah positif. Karena apa? Proses bisnisnya udah bener, sehingga lebih efisien, kemudian jualannya juga meningkat, sehingga ada margin. Nah, yang saya perhatikan bahwa pada saat proses bisnis kita udah benar, itu margin akan membaik. Nah, kalau anggaplah misalnya gini, margin TNG itu antara 20 sampai dengan 30% marginnya ya. Nah, kemudian kalau harga jual dikurangi 20%, jadi sebenarnya kita masih plus lah, antara 0 sampai dengan 10%. Nah, itu yang untuk gambarnya gini, saya tidak mencari makan dari peternakan, saya ada usaha sendiri yang lain di luar. Tetapi sebagai percontohan ini harus menguntungkan. Tetapi karena ini nanti menjadi suatu ekosistem, jadi saya sediakan ekosistem khususnya di Klaten, mereka bisa mengakses kambing merah, diri-diri kambing merah, domba dengan harga di bawah 20% di bawah harga pasaran. Tapi teman-teman kalau pengen belajar di sini, konsultasi di sini, tetap jualnya nanti ya terserah mereka. Terserah mereka. Mereka kan pure bisnis, Mas. Kalau saya istilah kerennya, saya ini adalah social entrepreneurship. Jadi social entrepreneurship adalah usaha-usaha terkait sosial. Jadi keuntungan didapatkan untuk kepentingan sosial tadi untuk memberdayakan masyarakat. Kalau bisnis biasa namanya capital entrepreneurship ya. Keuntungannya buat para pemegang sahamnya, para pemilik usahanya gitu. Jadi seperti itu Pak. Dan dalam artian ini saya lihat growth-nya, pertumbuhannya dari TNG Farm sendiri ini yang dari tadi kandang 1, kandang 2 kita sambil jalan ya. Belakang Ini kandang maternity, kemudian yang paling besar itu kandang 3 itu difokuskan kepada perah. Nah, kandang maternity ini adalah kandang khusus persalinan. Walaupun ini merupakan salah satu milestone proses pembelajaran, sebenarnya nggak efisien. Saya bilang nggak efisien. Jadi kandang itu sebisa mungkin di satu tempat mengurangi proses rotasi ternak dari satu titik ke titik yang lain. Karena rotasi itu bermacam-macam lah. Bisa jatuh, bisa nabrak, bisa terluka, bisa stres segala macam. Nah, pada waktu itu karena ilmunya kurang kan tadi belajar mungkin masih SD, masih SMP gitu kan. Bikin kandang maternity, ternyata sebenarnya nggak efisien. Jadi nanti saya tunjukkan kandang yang paling efisien seharusnya itu seperti apa. Makanya tadi saya juga mau tanya ini kandangnya dari awal bentuknya selalu berubah-berubah seiring berjalan waktu penambahannya. Ini yang paling paling efisien itu di belakang Pak ya? Di belakang yang sudah ini mendapatkan bentuk yang paling optimal lah. Istilah saya itu paling optimalnya seperti apa gitu. Oke. Nah, ini di sini kandang bersalin juga di sini. Ya. Oke, nanti sesudah 2 minggu dipindahkan. Sebenarnya kalau di sistem kandang yang baru itu nggak usah perlu dipindah-pindahkan. Sudah geser dikit aja. Geser. Kalau ini kan pindah, Mas. Ini harus pindah-pindah ya. Bagaimana belum nanti stresnya domba juga. Stresnya domba, kemudian adaptasi lagi. Yang namanya ternak itu apalagi kalau dikumpulkan ya. Proses adaptasi itu kan seperti kita ketahui dunia binatang itu ada namanya alpha female, ada alpha male gitu ya. Kalau di ring 1 itu nanti
bisa berantem tuh untuk mencari mana yang paling dominan. Nah itu pasti sering kejadian. Kalau kita sering pindah-pindah, apalagi bertukar-tukar itu penghuninya itu bisa adaptasi bisa 2 hari 3 hari itu nggak ADG-nya bisa stop itu. Bisa stop ya. Iya. Belum lagi stresnya nanti pemulihannya dan lain sebagainya. Bener. Nah ini pakannya berarti konsentrat campur hijauan yang gini. Ya ini kondisi sekarang karena musim kemarau, konsumsi keringannya, sentrat, polar segala macam naik. Biasanya sekitar 20%. Nah karena kondisi lagi kekurangan hijauan, itu meningkat menjadi sekitar 30% gitu. Karena productivity dari pacong, karena kita di daerah tanda hujan nih mas, lahan di sekitar sini tanda hujan, itu turun sampai 70-80% produksi ininya, produksi untuk pacongnya. Jadi pacong kalau musim hujan itu bisa 8 sampai 12 kilo per meter persegi. Sekarang ini 2 sampai 4 turun drastis kilo per meter persegi. Nah, kita selalu catat itu, ditimbang dan dicatat sehingga saya tahu nih, oh ini drop sekian, otomatis nanti kebutuhan kering harus naik berapa untuk substitusi itu. Siap. Nah, ini kita menuju ke kandang untuk yang lebih efisien, yang termutakhir ya di sini di NG Farm. Ini kandang bukan yang paling efisien, tapi kandang paling nyaman. Namanya semi umbaran. Koloni semi umbaran. Jadi untuk para dere-dere, jadi dere-dere sapera kita masukkan ke sini, dan itu adalah penjatannya. Ini semuanya kita jual mas, yang ini. Yang di sini jual. Ya. Di harga berapa pak ini sekalian ini teman-teman kalau pengen tahu harganya? Ini harganya 2 sampai dengan 275. Wah, kayak harga Jawarando aja. Iya. Tapi udah sapera. Udah sapera. Dan mungkin ada beberapa yang bunting. Jadi kalau misalnya ya, ini misalnya buntingan yang kondisi agak bagus itu 275 ya. Kalau ternyata nanti, karena kita belum pakai USG mas, kalau ternyata tidak bunting, itu cashback 250.000. Cashbacknya 250.000. Kalau tidak bunting. Kalau ternyata tidak bunting. Iya. Ya. Kita harganya murah, dapat cashback lagi garansi. Apa sapera seharga Jawarando. Ini pejantannya ya. Iya. Ini pejantannya. Nah ini kandangnya. Ini ngomong sapera seharga Jawarando karena saya dulu mulainya dengan Jawarando. Jawarando kawin dengan Sanen ya. Nah Jawarando yang saya beli itu harganya 3 tahun lalu sudah 2 sampai dengan 2,5 kan. Dulu saya cari itu supaya apa? Modalnya lebih kecil ya. Nah ternyata sesudah jalan, saya sediakan bantu teman-teman mulainya bisa langsung dengan sapera dengan harga Jawarando. Ya. Nah ini untuk kandangnya yang sudah ini adalah kandang yang desain terakhir, paling up to date. Ini yang jenengan katakan paling efisien, paling memadai untuk ternak. Itu di bagian apanya saja ini pak? Oke, jadi ternak itu kan memiliki kebutuhan masing-masing. Yang pertama, itu kebutuhan pertama adalah kebutuhan untuk kawin. Sesudah kawin kan mereka nggak kawin lagi mas, kayak seperti manusia ya. Kalau ternak itu kalau udah bunting ya sudah lah. Gitu ya. Kalau manusia beda. Kalau manusia kan beda gitu kan. Nah artinya apa? Sesudah mereka bunting, itu sebisa, apalagi kalau udah buntingnya tua. Kalau saya mendefinisikan bunting tua itu di atas 3 bulan. Karena menurut penelitian dari internasional, kalau bunting tua di atas 3 bulan itu butuh pakan khusus yang namanya flushing. Karena kebuntingan 3 bulan artinya sampai 2 bulan berikutnya ya, sampai 5 bulan. Itu adalah masa perkembangan janin. Janin si cempe tadi, makanya harus diberikan pakan yang terpisah. Nah, oleh karena itu harus dipisahkan. Harus dipisahkan kandangnya, kemudian sampai dia lahiran. Contoh misalnya ya, yang ini adalah kandang koloni kawin. Yang di sebelah sana atau sebelah ini paling gampang nih mas. Nih. Siap. Ini adalah kandang koloni kawin. Ini kandang koloni kawin. Sebelah ini adalah kandang maternity yang khusus sebelahnya. Ini adalah kandang untuk melahirkan sampai cempenya usia 1 bulan. Sampai usia 1 bulan di sini ya, dipindah berarti digeser ya tadi. Cuma digeser. Nah, dari sini. Dari sini pindah geser ke sini. Ini masih ada perkembangan berikutnya sebenarnya. Jadi desain yang terbaru lagi, ini nanti bisa disekat mas. Disekat per 1 kali 1,5 meter. Sehingga pada waktu melahirkan benar-benar dia sendiri dan cempenya, supaya menghindari juga tinjak. Tapi kalau sudah cempenya agak besar, bisa dilepas. Nah pada saat cempenya sudah 1 bulan, indukan itu, kalau indukannya kan kita flushing ya, dari bunting 3 bulan sampai dengan anak usia 1 bulan. Kalau indukannya udah pulih, kita kembalikan lagi mas ke kandang koloni kawin sebelahnya. Koloni sekalian pak. Iya.
kita kembalikan. Nah, yang menjadi pembeda adalah di kandang, coba perhatiin itu Mas. Oh, yang sebelah. Di kandang maternity dan itu ada lubang kan? Nah, di kandang yang sebelah ini juga cempe itu bisa keluar masuk. Nah, ini di bawah itu. Nah, di bawah. Indukan nggak bisa keluar masuk. Cempenya bisa keluar masuk. Fungsinya adalah apa? Mereka bisa mengakses crib feed. Misal crib feed kita bagi dua, Mas. Yang pertama adalah crib feed berupa hijauan. Ini mostly adalah indigo vera dan kawan-kawan. Indigo vera, sengon, ada juga rumput tapi nggak terlalu banyak. Terus kemudian crib feed yang khusus sentrat protein tinggi, khusus buat cempe. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar ADG itu bisa sesuai target. Nah, target ADG kita mulai dari target BBL dulu. BBL itu kan berat badan lahir. Kita targetnya BBL itu pada saat lahir minimal 3 kilo. Mau single, mau double, atau twin, triplet itu 3 kilo. Tujuannya apa? Seperti yang kita ketahui, berat badan lahir itu berhubungan langsung dengan kematian, Mas. Jadi kalau beratnya makin kecil, tingkat kematian mati tinggi. Kalau berat badan lahir itu lebih dari 3 kilo, itu tingkat kematian sudah bisa di bawah 4%. Oke, itu yang pertama. Jadi itu kita targetkan seperti itu. Nah, untuk supaya target itu tercapai, tadi berat badan induk itu minimal 40 kilo. Pada saat saya kemarin ngitung ulang, jadi dere pada saat masuk ke koloni minimal 35 kilo, sehingga pada saat lahiran 50 kilo itu sudah bisa mendapatkan BBL, baik mau single, mau twin itu sekitar 3 kilo. Nah, kemudian sesudah 6 bulan, pada saat mau dijual, itu beratnya 10 kali lipat dari BBL. 10 kali lipat dari BBL, misalkan katakan 4 kilo, berarti 3 kilo pakai yang rata-rata. Oke, 3 kilo. 3 kilo rata-rata. 30 kilo. Nah, kenapa 30 kilo? Karena perhitungan saya secara bisnis. Bahwa peternak itu mengeluarkan banyak biaya. Koloni kawin. Pada waktu bunting 5 bulan. Jadi, jangan dijual jika usianya masih di bawah 6 bulan atau bobot di bawah 20 kilo. Boleh nggak jual cempe? Boleh, asal apa? Asal dijual lebih dari 2 juta. Sebenarnya hitungan saya sekitar 1,2 lah. BEP-nya 1,2. Jadi kalau Anda jual cempe, teman-teman yang lagi nonton ini ya, usahakan harus di atas 1,2. Kalau di bawah 1,2 Anda rugi karena biaya unit cost selama 5 bulan plus cempe, masa kehidupan cempe plus masa koloninya. Jadi jualah di atas 1,2 juta atau di atas 20 kilo. 20 kilo itu datang dari mana? Misalnya jual daging deh. Jual daging domba yang murah misalnya 60.000 Mas ya, per kilo ya. Jadi kalau 20 kilo kan 1,2. Atau usia biasanya sekitar tadi 6 bulan ya. Umurnya 6 bulan ya. Umurnya 6 bulan. Nah, untuk 6 bulan ngapunten ini domba-domba yang arahnya masih semi crossingan gitu ya, belum ke arah genetik perbaikan dan sebagainya. Kalau genetiknya makin bagus makin tinggi Mas. Walaupun memang saya amati karena saya udah uji coba dari lokal segala macam, lokal masuk cross, masuk seri F dan seterusnya ya. Untuk yang memang misalnya indukannya lokal, apalagi lokal yang kecil ya, 25 kilo bobotnya gitu ya. Kemudian pejantannya masih lokal juga, untuk bisa mencapai 20 sampai 30 kilo 6 bulan itu nggak mudah. Nah, makanya memang saya sarankan kalau memang teman-teman pemula, saya selalu datang ke sini. Kalau datang ke sini, kalau mau mulai boleh indukannya lokal, misalnya gibas, ekor tipis misalnya boleh. Tapi pejantannya usahakan ya untuk yang cross atau tekstil yang bagus lah, cross tekstil yang bagus. Tujuannya tadi ADG-nya, average daily gain-nya itu bisa bagus, yang per bulan paling tidak 3-4 kilo lah. Sudah bagus ya. Nah, 3-4 kilo. Walaupun yang standar, kalau standar di sini kan 5 kilo Mas, per bulan. Kalau udah lewat sebulan lebih dari 7 kilo itu top, tapi belum banyak. Saya lagi menuju tahun depan, moga-moga di atas 5 kilo lah per bulan. Amin, minimal. Siap. Nah, dan nanti kita untuk kedepannya bisa mencapai itu, insya Allah lain waktu kita belajar sharing-sharing lagi Pak ya. Ada intinya untuk memulai sebuah peternakan bisnis itu jangan takut dulu ya. Jangan takut, harus coba. Namanya, kalau gagal nanti gimana? Ya pasti gagal. Sebagai seorang konsultan bisnis, saya bilang bisnis itu peluang berhasilnya hanya 10%.
peluang berhasil. Artinya 90% nggak berhasil. Nah, oleh karena itu harus tekun, harus apa? Kalau ya pasti ada kesulitan. Tapi di mana ada kesulitan, di situ ada solusi. Nah, kita yang harus mencari solusi-solusi. Saya kasih tahu nih. Dulu pertama kali ada kelahiran di tahun 2022. Tahun 2022. Januari 2022 itu 6 kelahiran kambing semuanya abortus. Abortus semuanya, Pak? Yes, mati semua. Mati semuanya. Karena saya masih ilmunya ilmu tingkat SD. Malnutrisi. Siap. Sekarang tingkat kematian di kita di bawah cempe di bawah 10%, indukan di bawah 3%. Udah sesuai standar internasional lah. Luar biasa. Ya. Mudah-mudahan makin sukses ke depannya dan semoga yang sedikit ini bisa berkah bermanfaat khususnya untuk TNG Farm dan peternakan Indonesia secara keseluruhan. Siap. Nanti Terima terbuka kasih, Mas. untuk umum ya. 25 jam non-stop ini. Kita menerima tamu jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Itu saat kerja karena lokasi kita ini agak di tengah kebun gitu ya. Jadi kalau sudah di atas sore kita kunci nih gerbangnya. Jadi siap. Nah, kalau WA boleh, tapi kalau telepon nggak akan diangkat sih. WA aja. Siap. Karena saya ini sibuk sekali gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu akan diangkat gitu. Kalau WA ada kesempatan langsung dibalas. Siap. Nah, nanti monggo silakan datang anytime. Minggu juga buka, tapi jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Siap. Terima kasih, Pak. Berkah bermanfaat. Terima kasih. Nah, jangan pernah lelah bermanfaat untuk Indonesia. Iya, salam sukses buat teman-teman bukan dokter hewan. Dan yakinkan, karena saya juga sudah mengalami bahwa kita ini bisa sukses hidup di desa dengan pendapatan kota, tidak perlu harus jauh dari keluarga, ikut membantu pemerintah di dalam ketahanan pangan, mulai dengan peternakan, pertanian yang kita integrasikan. Jadi kalau saya bisa sukses, yang lain bisa sukses, Anda juga bisa sukses, butuh semangat dan kemauan untuk belajar. Itu aja. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.